beta, ini beta Passion. Saudara semua dimanapun saudara berada, senang dan bahagia sekali lagi kita boleh berjumpa. Dan apa yang terjadi dengan hidup kita hari ini itu semata-mata karena kasih sayang dan anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa ada sebagaimana ada hari ini. Ada yang sudah meninggalkan dunia ini karena dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saudara dan saya masih ada di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah momen dan kesempatan yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Saudara, saya membaca sebuah artikel kecil dalam sebuah buku renungan dan saya ingin membagikan kisah dari dua orang ini, Howard dan Mel, bagi saudara semua. Saudara, satu malam atau setiap malam Howard dan Mel ini sering mengunjungi bar-bar murahan di wilayah Grand Rapids, Michigan. Mereka mengunjungi malam-malam itu mereka lewati untuk mengunjungi bar-bar murahan itu karena himpitan kehidupan, tekanan di dalam hidup, kekecewaan, hal-hal yang menyedihkan menghimpit hidup mereka sehingga mereka mencari jalan keluar dengan minum, mabuk, mengunjungi bar-bar murahan supaya bisa mendapatkan minuman beralkohol. Saudara, satu kali Mel sudah sampai pada titik puncak, dia tidak mampu lagi mengatasi semua tekanan di dalam hidupnya. Dia berpikir dia mau mengakhiri hidupnya. Kemudian dia mengambil keputusan naik kereta menuju ke Chicago, tempat yang dia pikirkan, dia harapkan dia bisa mengakhiri semua kepahitan, semua kesedihan, semua hal-hal yang mengecewakan hidupnya. Saudaraku, pada saat ia sampai di Chicago dan berjalan kaki di tengah-tengah badai salju di Chicago pada tahun 1897 itu untuk bunuh diri di Danau Michigan, ia dihentikan oleh seorang pekerja dari Pacific Garden Mission. Lalu orang itu mengajak Mel masuk ke dalam sebuah gedung, mendengarkan Injil dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, kemudian sesudah peristiwa hari itu, Mel kembali lagi ke Grand Rapids untuk merintis sebuah misi, sebuah pelayanan. Nah, Howard yang mendengarkan bahwa Mel diselamatkan dan tidak mabuk-mabukan lagi, namun bukan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Howard justru menertawakan Mel. Saudara, ini ironi. Tetapi ini sesuatu yang sudah dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Bagi orang dunia, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Akhirnya saudaraku, Howard dengan semua kebiasaan mabuk-mabuknya itu, dia juga mengakhiri hidupnya dalam kesedihan, dalam kepahitan, dalam ketidakmampuannya. Saudara, lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga misi yang bernama Mel Trotter masih menyambut orang-orang yang memerlukan tempat tinggal dan yang membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Saudara, seperti Mel dan Howard, saudara dan saya pun diperhadapkan dengan pilihan penting, amat sangat penting di dalam hidup kita. Siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 36. Dengan jelas Yohanes mengatakan memilih percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memilih taat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti saudara dan saya telah memilih sebuah panggilan hidup mendapatkan hidup yang kekal. Kalau tidak, saudaraku, berarti murka Allah akan tetap tinggal di dalam hidup kita. Saudara, pilihan ada di depan mata saudara. Pilihan ada di dalam hati saudara. Memilih hidup yang kekal atau memilih kebinasaan di dalam murka Allah. Dan saudara akan mendapatkan kehidupan yang tidak kekal.
murka Allah yang saudara hadapi. Saudara, mari kita tenang sejenak. Kita merenungkan hal ini. Saudara memilih hidup kekal karena percaya Kristus, atau saudara memilih murka Allah karena saudara tidak percaya kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam hidup kami ada banyak pilihan. Di dalam hidup kami ada banyak keputusan yang harus kami buat. Tetapi satu hal yang tidak boleh kami abaikan dalam hidup kami, memutuskan untuk percaya kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan, supaya kami tunduk dan taat kepada Engkau, Anak Allah yang kudus, yang mati tersalib menebus dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami memutuskan keputusan yang salah dengan hidup kami, sehingga murka Allah menimpa kami Tuhan di dalam kekekalan. Hari ini Tuhan, tolong setiap kami membuat keputusan yang benar di hadapan Tuhan menyangkut hidup kekal kami. Tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami, Allah Roh Kudus bekerja dan terus mengingatkan kami, supaya keputusan yang penting ini menjadi keputusan yang berharga di dalam hidup kami. Menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara, keputusan ada di tangan saudara. Saya mengajak saudara memilih Kristus sekarang. Itu berarti saudara memilih pilihan yang bersifat kekal, yang bersifat abadi, keselamatan, hidup kekal di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.